Oh ya, jadi tahun 2018 tuh aku sempat sepi job. Sempat sepi job dan aku latar belakang dari keluarga yang sederhana. Terus dulu tuh enak banget, jadi bawain satu program di TV swasta, terus setiap minggu ada judul FTV. Nah kan karena nggak terbiasa, jadi norak, kayak orang kaya baru gitu. Beli ini, beli itu, cicil sana, cicil sini. Nah begitu sepi job, cicilannya udah tinggi sekali. Nah terus akhirnya banyak di rumah, nganggur, dan karena banyak di rumah, banyak ketemu sama istri, banyak terjadi gesekan. Aku pikir sebelum ngalamin itu aku udah membahagiakan istriku dengan mencukupi semua kebutuhannya. Tapi ternyata bukan itu. Itu cuma menunda aja. Jadi ada banyak masalah yang ternyata belum selesai di antara kami. Sementara syuting kan bisa aku tinggal ya. Misalnya berantem, syuting tinggal ya terkesan seperti sudah selesai masalahnya. Nah pas udah terpaksa harus banyak di rumah, akhirnya berantem dan akhirnya sampai ke titik di mana antara cerai atau kita perlu sesuatu untuk nyelesain masalahnya. Oh wow. Kalau di TV kita Tapi kan istri yang sekarang ini. Ya, Bang, tapi istri yang sekarang ini. Istri yang sekarang masih satu. Terus akhirnya penyelesaiannya seperti apa? Astaga. Penyelesaiannya akhirnya kami sadar kalau kami nggak bisa nyelesain ini sendiri, akhirnya kami ikut konseling pernikahan. Oh wow. Bagus sekali. Ya karena pada waktu itu udah sama-sama udah ketutup marah semua. Akhirnya ya lu gini, gue juga gini. Saling menyalahkan ya? Iya saling menyalahkan. Mindsetnya juga korban. Pada waktu itu belum punya anak ya? Sudah, yang anak yang paling gede udah umur. Usia pernikahannya 5. Berarti umur 2 atau 3. Oke. Jadi hati-hati ya yang mau menikah ya. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Tapi bagus loh, aku di sini mungkin kita juga harus mengapresiasikan fans yang mau bercerita. Dan apalagi ini adalah pesan buat pernikahan muda. Artinya adalah juga tidak boleh malu juga untuk mengambil keputusan kepada konseling gitu. Betul. Konseling pernikahan. Iya. Bahkan di zaman sekarang ini sebenarnya buang sampah di tempat yang benar, melakukan dengan konseling itu sangat luar biasa. Betul, penting Dan sekali. ini bisa menjadi contoh untuk memikirkan bersatu dibandingkan bercerai di dalam sebuah masalah. Terus ada momen tidak bisa merayakan ulang tahun anak itu karena memang keadaan ekonomi juga. Iya karena itu keadaan ekonomi. Dan masalah rumah tangga. Iya, jadi pada waktu itu nggak punya uang, jadi nggak ada budget sama sekali untuk merayakan ulang tahun ya. Pada waktu itu saya cuma ngajak ngobrol gitu kayak, Joey, Papa minta maaf ya, Papa nggak bisa bikin pesta buat Joey ulang tahun gitu. Tapi kamu mau kado apa? Kalau misalnya kamu mau sesuatu, Papa usahain deh. Dan hebatnya anakku, dia cuma bilang, enggak kok. Joey nggak butuh itu. Joey cuma mau tiup lilin. Nah, Tiup lilin. Akhirnya iya. Nah, anak tuh memang seperti itu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua selalu berusaha capek-capek mengorbankan waktu, pengen memberikan yang terbaik. Ternyata yang mereka butuhkan cuma Sesimpel itu, sesederhana waktu kita, itu. sesederhana. tiup lilinnya tercapai. Tiup lilinnya tercapai. Beli kue. Bahkan nggak beli kue, cuma lilin, Cuma lilinnya. dinyalain, yuk, udah. So, apa perasaan dan pikiran Frans Nicholas sebagai seorang ayah yang selalu ingin mengusahakan yang terbaik untuk keluarga termasuk anak, tapi merayakan ulang tahun hanya dengan lilin dan juga korek? Hancur sih. Karena kan laki-laki memang fungsinya adalah sebagai pemberi nafkah ya, pencari nafkah. Di saat nggak bisa berfungsi tuh rasanya kayak sampah. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, hidup menurut saya sekarang kadang kan di atas, kadang di bawah. Tapi kita juga punya kemampuan untuk fokus, fokus pada hal yang baik atau hal yang kurang baik.